Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian. Dimanapun kita berada pada hari ini, harapan kami kita semua dalam suasana sukacita, semangat, dan tentu juga sehat jasmani dan rohani. Ibu Bapak dan saudara-saudara, di hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 ini, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 19. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyinya. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Tetaplah mengerjakan yang baik sebagai abdi Allah yang setia. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, sebaik-baiknya kita, pasti ada orang yang tidak menyukai kita. Tapi seburuk-buruknya sikap dan perilaku kita, pasti ada orang yang berpihak kepada kita. Itulah kehidupan ini. Kita tidak akan bisa membuat semua orang akan menyukai kita. Kita tidak bisa membuat semua orang setuju dengan kita. Bahkan ada saja orang yang sampai meneliti sedetail mungkin kehidupan kita, pribadi kita, hanya sebagai bukti kebencian dan ketidaksukaannya kepada kita. Semua gerak-gerik kehidupan kita diperiksa, dilihat, bahkan dipercakapkannya. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari saja itu terjadi. Apalagilah kita menjadi orang yang disebut sebagai pengikut Kristus. Sudah pastilah dunia ini tidak akan pernah berpihak kepada kita. Dalam konteks orang-orang percaya dalam gereja mula-mula pada zaman Rasul Petrus, kebencian orang-orang kepada pengikut Kristus bahkan ditunjukkan dengan sikap kasar, sikap keras yang sampai mengejar-ngejar, mengintimidasi, menyiksa, bahkan membunuh mereka karena mereka menjadi pengikut Kristus. Keadaan itu tentu secara psikologis sangat mengganggu mereka. Tetapi di tengah-tengah keadaan itu Rasul Petrus mengingatkan orang-orang percaya ketika itu, kalaupun mereka harus menderita, kalaupun mereka harus mengalami pengejaran, kalaupun mereka tidak bisa menjadi tenang dalam kehidupannya, karena mereka sudah mengikut Kristus. Rasul Petrus mengingatkannya, jangan pernah menjadi menyerah kepada kondisi itu. Jangan jadi berhenti untuk bersaksi, untuk memperlihatkan bahwa mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Tetapi Rasul Petrus bahkan mengatakan, selalulah berbuat baik kepada Pencipta yang setia itu. Maka sikap kita, kalaupun kita dibenci, tidak disukai, bahkan selalu ditimbulkan kepada kita hal-hal yang bisa membuat kita tidak nyaman, menakut-nakuti kita, mengancam kita, karena kita melakukan yang benar, kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jangan menjadi surut. Malahan, tetaplah mengerjakan yang baik itu. Sebagai bagian kita menunjukkan bahwa kita adalah abdi Allah. Kita adalah hamba Tuhan.
Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Sehingga yang utama bagi kita adalah melakukan segala sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak Dia yang telah menyelamatkan kita. Karena dengan demikianlah kita sesungguhnya dapat memastikan jiwa kita pasti akan terselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kalaupun tubuh kita harus menderita, tapi jiwa kita pasti selamat karena kita setia melakukan yang benar, melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa seperti itu, Bapak dan saudara-saudaraku? Karena Allah yang karena Dia kita menjadi sama seperti Dia mengalami penderitaan adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah pasti pada akhirnya akan menyelamatkan jiwa kita. Oleh karena itu tetaplah menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan. Tetaplah mempercayakan keselamatan kita kepada Tuhan. Tetaplah melakukan kehendak Tuhan. Dan katakanlah dalam kehidupanmu, sebagai orang-orang yang meyakini harus mengalami penderitaan karena Kristus, katakanlah seperti yang dikatakan Yesus Kristus, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku." Setialah melakukan yang benar, setialah menjadi abdi Allah, walaupun dunia ini tidak akan pernah menyukai kita, tapi kita pasti akan beroleh keselamatan karena Kristus Yesus yang setia akan menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami akan terus menyerahkan jiwa kami ke dalam Tuhan dengan melakukan yang baik, dengan melakukan yang benar, dengan setia dan taat melakukan kehendak-Mu. Kami tahu sama seperti Kristus yang telah mengalami penderitaan dan penolakan, maka setiap orang yang melakukan yang benar, yang melakukan kehendak Tuhan, akan juga mengalami penolakan dari dunia ini. Tapi Engkau mengajarkan kami hari ini supaya kami tidak menyerah, tapi kami akan tetap mengerjakan yang baik, yang benar, sebagai abdi, sebagai hamba Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau pasti akan menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang taat, yang tetap tangguh melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah penolakan dunia ini. Kami berdoa untuk hidup kami hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, yang terbaring di rumah sakit atau yang sedang menjalani rawat di rumah mereka masing-masing. Sembuhkan mereka dari setiap sakit penyakit mereka. Termasuk juga jika ada yang harus mengalami paparan pandemi COVID-19. Sembuhkan mereka pada waktunya ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini, kami membawakan mereka ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka, supaya mereka bersuka cita dan memperoleh umur yang panjang di hari-hari yang masih akan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.